Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas UPI, kami mahasiswa dari program studi psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Wilky, SPD MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Saya Salamatur Mardiah yang akan memandu video presentasi kali ini. Sebelum kami memulai lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Muhammad Fayad Fatur Rizky Sundani, sebagai ketua pada kelompok ini dengan NIM 2304651. Saya Muhammad Rifki Haji Budiman dengan NIM 2304306. Saya Salamatul Mardiah dengan NIM 2305581. Saya Nengolan Sari dengan NIM 2305593. Saya Syifa Putri Salsabila dengan NIM 2304647. Kami dari kelompok 3, kelas 2C akan membahas tentang xenoglosophilia, gambaran self-esteem pada generasi Z yang gemar mencampur bahasa. Pengaruh globalisasi menjadi penyebab munculnya kondisi xenoglosophilia atau kecenderungan mencampurkan bahasa. Salah satu faktor penyebab makin maraknya kondisi ini adalah anggapan bahwa bahasa asing lebih superior sehingga masyarakat berpikir dengan mencampurkan bahasa mereka terlihat lebih keren. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran self-esteem pada generasi Z yang mengalami kondisi xenoglosophilia atau gemar mencampurkan bahasa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kami menggunakan alat ukur self-esteem yaitu RSES atau Rosenberg Self-Esteem, dan untuk teknik analisis datanya kita menggunakan teknik analisis data deskriptif serta pengumpulannya dilakukan menggunakan kuesioner dengan responden sebanyak 120 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self-esteem pada sebagian besar generasi Z, khususnya pada mahasiswa UPI, berada pada kategori tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel self-esteem yang termasuk kategori tinggi berada pada persentase 58,3%, serta kategori rendah pada 41,7%. Generasi Z, istilah yang tentunya tidak asing bagi kita semua. Istilah ini merujuk pada orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai 2012. Sehingga sejak lahir, generasi ini telah berinteraksi dengan kemajuan teknologi dan pesatnya kemajuan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi ini merupakan dampak dari adanya globalisasi yang kemudian mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan generasi Z. Salah satunya adalah gaya berkomunikasi generasi ini yang menjadi santai, cepat, dan kreatif. Termasuk penggunaan singkatan, emotikon, kata asing, dan gaya bahasa informal. Hal tersebut menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin berkurang, sedangkan minat pada bahasa asing semakin meningkat. Hal ini terlihat dari pemakaian bahasa Inggris yang dianggap lebih elit atau keren dibanding bahasa nasional kita sendiri. Pengaruh globalisasi ini kemudian menjadi penyebab munculnya gejala xenoglosophilia, yaitu kecenderungan mencampurkan bahasa. Salah satu faktor yang mendorong fenomena ini adalah adanya anggapan bahwa penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam berkomunikasi itu lebih keren. Hal ini didukung oleh studi literatur oleh Novianti dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa apabila generasi Z tidak menggunakan istilah bahasa asing dalam tulisan atau percakapan, mereka merasa kehilangan kepercayaan diri. Kepercayaan diri juga berhubungan dengan self-esteem. Menurut Rosenberg, pada tahun 1965, self-esteem adalah cara seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri, baik secara positif maupun negatif. Self-esteem atau harga diri ini telah diketahui dipengaruhi dan mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan seorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran harga diri atau self-esteem pada generasi Z yang gemar mencampurkan bahasa.
Instrumen kuesioner yang digunakan untuk mengukur self-esteem dalam penelitian ini adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Rosenberg pada tahun 1965, yaitu Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSES. Alat ukur ini berisikan 10 item yang mencakup aspek penghormatan diri dan penerimaan diri. Skala ini kemudian dikembangkan oleh Mahardika pada tahun 2021 dan memiliki Cronbach alpha sebesar 0,845. Skala Likert digunakan pada alat ukur ini dengan pilihan jawaban, diantaranya SS sangat setuju, S setuju, N netral, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Kuesioner yang telah diisi oleh partisipan selanjutnya diolah dengan bantuan software Google Spreadsheet dan IBM SPSS Statistik 20. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif atau analisis data deskriptif untuk mengetahui gambaran self-esteem pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang gemar mencampurkan bahasa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik survei berupa kuesioner atau angket dengan partisipan sekitar 120 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Variabel self-esteem dengan kategori tinggi memiliki frekuensi 70 dengan presentasi 58,3%, sedangkan self-esteem dengan kategori rendah memiliki frekuensi 50 dengan presentasi 41,7%. Aspek penerimaan diri dengan kategori tinggi memiliki frekuensi 67 dengan presentasi 55,8%, sedangkan dengan kategori rendah memiliki frekuensi 53 dengan presentasi 44,2%. Dari aspek penghormatan diri dengan kategori tinggi memiliki frekuensi 51 dengan presentasi 42,5%, sedangkan dengan kategori rendah memiliki frekuensi 69 dengan presentasi 57,5%. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian pada 120 mahasiswa UPI yang termasuk Gen Z, menunjukkan bahwa 55,8% partisipan memiliki tingkat self-esteem yang tinggi pada aspek penerimaan diri. Nah, artinya, beberapa individu merasa tidak percaya diri atau kurang menerima dirinya ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baku saat berkomunikasi. Sedangkan jika menggunakan bahasa asing atau mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, mereka lebih bisa menerima dirinya. Dalam aspek penghormatan diri, sebanyak 57,5% memiliki tingkat penghormatan diri yang cenderung rendah. Hal ini berarti bahwa partisipan menilai dirinya sebagai individu yang kurang bernilai. Khususnya bagi pemula, banyaknya kesalahan yang mungkin terjadi saat berbicara bahasa Inggris bisa menjadi bagian dari proses pengembangan bahasa mereka. Namun, kesalahan dalam penggunaan bahasa asing yang digunakan seringkali menjadi penyebab rendahnya rasa kebermaknaan pada dirinya. Nah, contohnya, ketika seorang siswa yang berjuang dalam berbicara bahasa Inggris dan seringkali membuat kesalahan pengucapan ataupun pengejaan, hal ini bisa membuat mereka merasa canggung atau tidak berharga, dan akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan dirinya secara keseluruhan, yang mana seiring waktu, hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan dirinya yang akan menyebabkan penurunan self-esteem. Selanjutnya, dalam penghitungan self-esteem secara keseluruhan, partisipan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 58,3% itu memiliki tingkat self-esteem yang tinggi. Artinya, secara umum, generasi Z yang cenderung mencampurkan bahasa dalam berkomunikasi memiliki tingkat self-esteem yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa gambaran self-esteem pada 120 mahasiswa UPI yang termasuk generasi Z dan juga yang gemar mencampurkan bahasa asing masuk ke dalam kategori tinggi dengan dua aspek penting. Yang pertama, aspek penerimaan diri yang tinggi, dan aspek yang kedua merupakan aspek penghormatan diri yang cenderung rendah. Dengan adanya penelitian ini, kami selaku peneliti menyampaikan harapan kami agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dan tinjauan lebih lanjut mengenai pengaruh antara self-esteem dengan cenderogosophilia pada generasi Z, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih koheren lagi, yang lebih komprehensif lagi terhadap hubungan antara dua variabel ini. Cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan bagi kalian yang menyaksikan video ini, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.